lari, Sar. Stop! Sar, lari, Sar! Hai teman-teman, kembali lagi nih. Gimana hari ini? Pastinya tetap semangat dong. Kalian kan pejuang-pejuang hebat. Kali ini gua mau ceritain film yang pemainnya MC semua nih, yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini dirilis pada 25 Agustus 2022. Disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko, dibintangi oleh Agni sebagai Sarah, Rahel sebagai Vela, Angga Yunanda sebagai Yusuf Hamdan yang dipanggil Ucup, Ari Imran sebagai Tuk-Tuk, Iqbal sebagai Piko, dan Umay Shahab sebagai Gofar. Gak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung saja duduk dengan nyaman, siapkan cemilan, posisikan HP terserah kalian, gunakan headset, dan kita saksikan. And action. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang sedang melukis. Dia seseorang peniru lukisan bersejarah yang terkenal. Di sana dia melukis untuk dijual ke pelelangan. Lukisan itu dari pelukis besar Widayat yang berjudul Hutan Rimba. Widayat berjudul Hutan Rimba. Lukisan tersebut dibuka dengan harga 700 juta sampai 900 juta. Dan akhirnya terjual 900 juta. Sold kepada Bapak Robert. Terima kasih. Di sana ada seseorang pecinta lukisan yang bernama Permadi. Ini orangnya, dia adalah seorang mantan presiden. Dia didatangi oleh seorang perempuan yang kemungkinan ini asistennya. Di sini wanita itu tahu kalau lukisan itu palsu. Bahkan dia tahu siapa pelukisnya. Dan Permadi penasaran dengan seseorang yang bisa melukis semirip itu. Bayaran dari Dini 50 juta udah ditransfer ke kripto gue. Remaja yang bernama Piko. Seseorang peniru lukisan bersejarah. Dia sedang masuk ke ruang kantor polisi, yang dimana dia mau menemui bapaknya. Dia ditelepon temannya yang bernama Ucup, dimana si Ucup ini dia memberitahu kalau bayaran dari hasil lukisannya Piko sudah ditransfer ke kriptonya Ucup. Bayaran dari Dini 50 juta udah ditransfer ke kripto gue. Kemungkinan wanita tadilah yang mentransfer uang itu. Si Ucup ini dia pandai buat jual barang-barang koleksi yang palsu. Lan, semua mobilnya taruh di gua aja ya. Saat di dalam rumah, si Ucup panik dan langsung bergegas ngecek komputernya. Pas Piko pulang, dia langsung matiin listriknya. Sepertinya pusat tahu kalau rumah itu sedang digunakan, karena rumah itu masih dalam sengketa. Ucup ngerasa nggak enak karena udah ganggu Piko sama pacarnya saat makan tadi. Di flashback lah ceritanya. Sarah yang pacarnya Piko ini peduli dengan Piko soal masa depannya. Dia ingin Piko selesai kuliahnya. Kamu yang selama ini susah payah bayar kuliah. Sarah juga kurang suka sama Ucup karena Piko selalu apapun pasti ada kaitannya dengan Ucup. Ya mungkin si Sarah nggak suka karena Ucup suka jual-jual barang palsu dan bobol-bobol server. Si Ucup ini datang dong dan langsung ganggu makan mereka berdua. Makasih ya, Sar. Kan 4 bulan lagi kan ya? Gak kelihatan keras nih. Lalu Ucup juga menanyakan tentang papanya Piko saat Piko nyamperin papanya di penjara tadi. Papanya Piko nggak mau kalau Piko itu selalu jenguin dia karena habisin uang saja. Dan dulu papanya Piko pernah cerita kalau dia itu dijebak. Kan papa sendiri yang bilang kalau papa dijebak. Papanya Piko bilang kalau ada lawyer temennya papanya Piko dan mereka minta 2M untuk membuka kasus papanya itu supaya bisa dibebaskan. 2M. Dan Ucup punya ide untuk minta negosiasi kepada seseorang wanita yang bernama Dini yang menjual lukisan Piko di pelelangan itu. Mereka butuh 3 lukisan yang laku untuk dijual supaya bisa dapat uang lebih banyak buat bantu papanya Piko. Cukup 3 lukisan. Dicatat serta dicarilah data-data semua pelukis terkenal untuk ditiru lukisannya, termasuk lukisan dari Raden Saleh. Raden Saleh, ayo. Itu baru gue tahu. Ada 2 orang polisi, yang perempuan ini bernama Sita dan yang laki-laki bernama Arman. Sita memberitahu bahwa ada kasus tentang pemalsuan lukisan terkenal, yang dimana Arman ini tidak peduli dengan kasus itu karena tidak ada budgetnya.
Mereka nggak ada budgetnya. Set dah, Konoha hebat sekali polisinya cuy. Bukan kapasitas kita juga buat nyelidikin lukisan palsu. Scene berpindah. Kita diperlihatkan dua cowok yang sedang mengendap-ngendap agar tidak ketahuan bapaknya untuk pergi balapan. Mereka bernama Gofar dan Tuk-Tuk. Si Piko datang dan harus dorong motornya biar bapaknya Gofar tidak bangun. Sarah disindir oleh ibunya karena pacaran dengan Piko yang hanya seorang pelukis. Ampun dah, profesi lagi dong yang jadi masalah cowok buat dapat restu. Iya, Oma, biar nanti Sarah yang pikirin caranya. Nah, kita dilihatkan balapannya Tuk-Tuk. Yang dimana Gofarlah sebagai montir dari mobil yang dikendarai Tuk-Tuk. Gofar dikomporin bandarnya untuk all-in taruhan. Berapa nih? 2 juta. Badarnya ini bernama Vela. Karena Tuk-Tuk udah di posisi pertama, Gofar jadi yakin untuk taruhan itu. Ya, tapi agak sedikit ragu sih. Di pertengahan balapan, kopling mobil yang dikendarai Tuk-Tuk itu jebol dan bikin Tuk-Tuk kalah. Karena uangnya udah di all-in, gak bisa dah buat ganti kerusakan itu. Mampus kita dibunuh bapak, Far. Singkatnya, Ucup sama Piko nyamperin Mbak Dini. Mereka minta kesepakatan tentang penjualan lukisan palsu itu. Mereka disuruh untuk melukiskan lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Raden Saleh. Portret Sultan dan pejabat VOC atau penunggang kuda. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang awalnya Piko nggak mau karena bisa bikin masuk penjara. Ucup malah nawar 2 miliar untuk 1 bulannya. 2 miliar. Dan Piko jadi setuju. Mereka disuruh membuat sedetail dan semirip mungkin. Apa tadi kata Dini? Sedetail dan semirip mungkin. Piko menceritakan tentang lukisan itu. Bahwa lukisan itu bukan hanya sekedar lukisan. Lukisan itu penting banget buat Indonesia. Karena lukisan itu memberi simbol perlawanan. Lukisan itu banyak mempunyai arti, dari corak warna bahkan sampai peristiwa dalam cerita lukisan itu sendiri. Sangatlah tersusun rapi. Piko berpikir kenapa Mbak Dini minta dibuatin lukisan itu. Si Ucup kayak santai banget dah tuh. Tapi Dini buat apa ya minta kita bikin ginian? Dan dia akan nyariin data-data restorasi yang ada di Jerman tentang lukisan itu. Data-data restorasi terakhir di Jerman tahun 2012 ya. Dan sekalian nyari kanvas untuk lukisan itu. Sekarang kita cari kanvasnya. Paginya saat Piko nemenin Sarah silat, si Ucup datang dan memberi data-datanya. Aduh. Data-datanya. Server Gales gampang banget dibobol. Ucup ini pinter tentang pemrograman, jadi dia bobol server dari data-data restorasinya. Piko beralasan kepada Sarah untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yang padahal Piko mau ngerjain lukisan itu. Iya, aku ngerti kok. Dan dia nggak bisa ketemu dulu sama Sarah. Di sana Sarah ngertiin dan dia pulang sendiri naik taksi. Selesainya tugas akhirnya. Aku ngerti kok. Pasangan yang bisa ngertiin kayak gini nih yang harus dipertahanin. Si Piko langsung bergegas untuk mengerjakan lukisannya. Dia mengecat ulang kanvas yang sudah terkena lukisan. Di sisi lain, Ucup sedang memantau seseorang, yaitu si Vela. Ucup dan Piko mereka bekerja sama untuk menyelesaikan lukisan itu. Dengan teliti, Piko membuatnya. Sedangkan Ucup, dia sedang menyelesaikan alat pemanasnya. Karena Ucup kesulitan, dia minta bantuan Gofar. Gua mau minta tolong. Dan alat pemanas itu pun jadi. Setelah lukisan itu selesai, mereka memanaskan lukisannya. Dan si Ucup ini ternyata suka main FF. Matiin Cuk, udah kelar. Singkatnya, saat selesai lukisan itu benar-benar mirip dengan lukisan aslinya. Sarah datang dong dan dia marah sama Piko. Kalian lagi ngapain sih? Dia sampai bilang kalau tuh pacar apa tukang ojol. Karena si Piko ini cuma antar jemput Sarah doang. Kamu tuh pacar apa tukang ojol? Emang cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Nggak pengen nambah masalah lah buat kamu.
Karena transaksi dengan Mbak Dini 1 jam lagi, mereka harus segera berangkat. Sarah maksa buat ikut juga gitu. Aku ikut. Pokoknya aku ikut. Saat nunggu, Mbak Dini ini datang dengan beberapa orang. Di sana, Piko menjelaskan gimana dia membuat lukisan itu. Semuanya berdasarkan data-data restorasi di tahun 2012. Tiba-tiba, Pak Permadi keluar dari mobil. Saya seperti melihat persis. Dia menawarkan pekerjaan lagi, menyuruh Piko dan Ucup untuk menukar lukisan itu dengan lukisan yang asli di Istana Negara. Saya punya tawaran yang lebih menarik. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Mereka dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Yang awalnya Piko menolak keras tawaran itu, bapaknya akan dibuat sengsara dalam penjara jika Piko tidak mau. Saya bisa bikin bapakmu lebih tersiksa. Kamu nggak punya pilihan, Piko. Dan si Permadi memberitahu kalau ada pameran lukisan kepresidenan di Galeri Nasional. Dan mereka bisa menukar pada saat lukisan itu diantarkan. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Dan mereka diberi uang 500 juta untuk mencari kru guna melaksanakan hal tersebut. Sampai rumah mereka benar-benar bingung mau bagaimana. Kita nggak punya apa-apa. Gua nggak tahu kenapa Permadi mau lukisan itu. Jalan satu-satunya cuma melakukannya. Di sana, Ucup menjelaskan tentang pro dan kontranya masalah itu. Dan yang paling penting, jika mereka bisa menyelesaikannya, mereka akan selamat dari semua itu dan Bapak Piko bisa dibebaskan. Mereka tidak punya pengalaman mencuri. Bukannya nggak bisa, cuma kita itu nggak punya pengalamannya. Namun mereka harus melakukannya. Tapi kita nggak punya pilihan. Ini bukan cuma soal bokapnya Piko, tapi juga keselamatan kita bertiga. Dan mereka akhirnya nge-breakdown pencurian itu. Info tentang perusahaan logistik yang dipakai sama istana selama ini. Ucup yang berusaha nelusurin rencana itu. Dan selama 2 tahun pengiriman selalu dengan Senopay Express. Kasih gue waktu buat nelusurin semua rencananya Permadi. Butuh tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman. Piko mengajak Gofar dan Tuk Tuk untuk aksi itu. Ya, karena mereka butuh driver. Butuh duit. Ikut gua. Saat Piko lagi jelasin ke Gofar dan Tuk Tuk tentang pembagian uang yang masing-masing dari mereka akan dapat 3 miliar, si Ucup malah main FF lagi. Dan boyah nggak tuh? Kalau mereka masih old school, ya kita pakai cara old school juga lah. Dari boyah itu si Ucup punya rencana yang sangat ekstrim, di mana mereka akan mencuri data dari kantor pengiriman yang bisa mengirim lukisan itu. Di mana mereka akan mencuri data dari kantor pengiriman yang bisa palau tak kau yang bisa. Di mana mereka akan mencuri data dari kantor pengiriman yang biasa mengirim lukisan itu. Dengan menggunakan senjata mainan. Kayak anak-anak iseng doang gitu. Gila, pedas ini. Ngapain? Ini kita nyari apa sih? Belum sempat nemu semua data itu, mereka sudah kepergok dengan satpam di sana. Gofar ini kocak cuy, dia malah mencet senjatanya. Jangan sampai gue pencet senjata nih. Anjing pencet. Untung ada Sarah. Mereka mencari solusi untuk mencari orang yang bisa mempengaruhi aset-aset besar dari rencana mereka. Gue punya kandidat yang cocok. Si Ucup teringat dengan si Vela. Ucup mendatangi Vela saat si Vela menjadi bandar judi. Si Ucup berani nantang Vela dengan bermain gila. Kalau gini? Di sela-sela permainan, Ucup menawarkan Vela untuk kerjasama dengan imbalan 2,5 M. Gue suka nyali lo. Gila. Kalau gue kasih lo petualangan dengan taruhan 2,5 miliar. Di akhir permainan kartu itu, si Ucup menang. Dan Vela setuju dengan penawaran Ucup. Lalu Ucup membawa ke base camp.
Gofar sama Tuk-Tuk marah melihat Vela. Orang ini udah nipu gua sama Gofar berkali-kali. Dia ingin keluar karena si Vela ini ikut gabung. Ya tahulah, Gofar sama Tuk-Tuk sudah berkali-kali ditipu sama si Vela ini. Singkatnya, dari kepolisian mereka dapat tugas untuk mengawal aset negara, di mana mereka harus mengawal pengiriman lukisan itu. Kalian pernah gitu masuk diem-diem kayak maling ngambil data? Si Vela ini punya ide untuk menyusup sebagai karyawan dengan membuat ijazah palsu. Terus ini gue sama Tuk-Tuk ntar langsung lamar sendirian aja gitu. Tuk-Tuk dan Gofar masuk untuk mendaftar di perusahaan itu. Karena Vela emang dari orang kaya, dia bisa bantu hal-hal seperti itu dengan mudah. Singkatnya, Gofar sama Tuk-Tuk berhasil masuk dan mereka membawa satu truk dari sana untuk diduplikat. Piko dan Sarah yang mengurus truknya, si Tuk-Tuk mencari jadwal kerja para karyawan di sana. Serta si Ucup akan membuat pemalsuan cuti dalam jadwal itu. Sedangkan si Gofar membuat mesin asap untuk mobil listriknya si Vela yang akan digunakan dalam misinya nanti. Si Tuk-Tuk ini bertukar jatah cuti sama bapak-bapak yang ditugaskan buat mengantar lukisan itu. Baru dapat undian liburan buat 6 orang ke Bali. Lo mau bang? Dan Tuk-Tuk langsung minta Ucup untuk pesen tiket ke Bali. Oh Cup, pesen gue tiket ke Bali buat 6 orang ya. Dan akhirnya si Tuk-Tuk sama Gofar lah yang akan mengantar lukisan itu. Gua sama Gofar. Truk yang digarap Iko sudah jadi dan itu sangat mirip dengan aslinya. Nomor mesinnya pun disamain sama si Gofar. Malamnya si Ucup ini mendatangi Vela. Dia kepoin semua media sosial Vela hingga masuk ke akun rahasianya. Sampai akun Instagram rahasia. Itu namanya strategi. Aksinya pun dimulai. Dari kepolisian sedang membahas pengawalan lukisan itu. Dan lukisan itu pun segera dipindahkan. Semua tim dari Piko sedang bersiap-siap. Ucup yang bobol CCTV, Vela yang menghambat jalan, Sarah dan Piko standby di posisi, sedang Tuk-Tuk sama Gofar mengantar lukisan itu. Diawali dengan Vela yang berpura-pura mobilnya mogok, menggunakan mesin asap buatan dari Gofar. Tuk-Tuk dan Gofar sudah sampai terowongan. Par, lo Piko di belakang. Udah. Karena si Vela sudah bingung buat ngadepin semuanya, dia panik sampai alat komunikasinya lepas. Sarah dan Piko yang mau masuk nyalip malah ditabrak sama Sita dan Arman. Piko panik dan bikin semua kacau. Si Ucup langsung nyamperin si Vela. Gofar sama Tuk-Tuk juga ikutan panik. Mereka nabrak mobil di sana dan berusaha kabur. Rencana mereka kacau dan berantakan. Ucup sama Vela mereka pergi dan cari tempat aman dahulu. Sedangkan yang lain masih berusaha kabur-kaburan. Namun akhirnya mereka terhenti oleh mobil. Dan si Tuk-Tuk tertangkap. Mereka lari berpencar. Sarah dikejar sama Sita dan si Piko dikejar sama Arman. Sarah sampai berantem buat lolos dari Sita. Si Piko yang berusaha kabur, dia harus lompat dari gedung ke gedung lain. Saat terpojok, Piko lompat dan masuk ke dalam lift. Si Ucup sama Vela dia berada di apartemen untuk sembunyi. Mereka dibantu sama anak buah ibunya Vela yang bernama Pak Gito. Lo mau kita ketangkep sekarang? Gue bilang kita aman, Cuk. Gito kerja buat nyokap gue, tapi gue lebih percaya dia daripada nyokap gue sendiri. Mereka berhasil lolos kecuali si Tuk-Tuk. Saat sampai base camp, mereka sudah bingung harus bagaimana. Si Tuk-Tuk diinterogasi, dia diam saja.
Pak Gito ini memberi info kalau semuanya aman. Hanya si Tuk-Tuk yang tertangkap. Dan semua polisi tahu identitas dari Ucup. Ya, Ucup sudah menjadi buronan. Saat para polisi melihat dua lukisan itu, mereka heran karena lukisan itu mirip sekali. Bahkan truk pengirimannya pun nomor rangkanya sama persis. Karena mereka tidak tahu mana yang asli dari lukisan itu, maka dari pihak istanalah yang akan mengecek lukisan itu. Dan Mbak Dinilah ternyata yang akan mengecek lukisan itu. Dengan alat-alatnya, Mbak Dini mulai mengecek semua detail lukisannya. Saya udah bisa mulai ya Pak Arman ya. Yang palsu akan dimusnahkan. Dan yang asli saat itu juga akan dikirim ke Galeri Nasional. Kamu bisa cerita sama Papa. Sarah hamil. Dan bapaknya pesan sama si Piko untuk hadepin semua masalahnya. Dan bilang jangan percaya sama orang lain. Percayalah sama dirimu sendiri. Kalau kamu nggak bisa cerita sama Papa, Papa cuma bisa pesan satu, Pik. Hadepin seperti yang biasa Piko lakukan. Jangan percaya sama orang lain, Pik. Mereka semua benar-benar terpukul dengan keadaan itu. Di hari nanti, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu. Saat pameran itu diselenggarakan, Piko mendatanginya dan dia melihat jelas lukisan itu. Ternyata lukisan yang asli ada di rumahnya Permadi. Sudah memiliki lukisan paling penting dan bersejarah, kan? Negara sudah merenggut karir politik saya. Ini adalah hari pembalasan. Saat sedang berjalan, Piko ketemu dengan si Vela dan Ucup. Dan akhirnya mereka berkumpullah di base camp. Gofar marah karena mereka masih diam saja. Sedangkan si Tuk-Tuk masih dalam penjara. Dia di DPO, tapi fakta di dalam Tuk-Tuk yang di penjara. Tuk-Tuk di penjara, terus kita diam. Gila kayak gini diem bangsat tau gak lo? Tapi Tuk-Tuk gak bakal bocor kan? Tahu-tahu orang kaya ngomong seenaknya lo anjing. Mereka harus nyusun rencana buat bebasin Tuk-Tuk. Di penjara, bapaknya Piko didatangi sama si Permadi. Dia memberitahu kalau uang yang dijanjikan bapaknya Piko sudah dikirim. Dan ternyata semua itu rencana dari Permadi dan bapaknya Piko. Bapaknya Piko minta pengacaranya untuk membebaskannya. Namun Permadi ini malah main-main. Dan Permadi malah ngerendahin si Piko di depan bapaknya Piko sendiri. Emosilah dia dan mukul si Permadi ini. Kamu tahu hukum penjara kan? Ya? Singkatnya, di base camp Ucup dan kawan-kawan sedang berencana untuk membebaskan Tuk-Tuk dari penjara. Dengan idenya Ucup, dia ingin membebaskan Tuk-Tuk memakai strategi khusus pencurian uang yang pernah terjadi di Jepang. Dengan ide itu, mereka akan mengaplikasikan uang itu seperti Tuk-Tuk yang nanti akan dipindah ke pusat. Tidak lama lagi nih, tiba-tiba Tuk-Tuk datang dan semuanya pada bingung. Hai Nyet. Ternyata si Tuk-Tuk dibebaskan karena dia hanya seorang supir kurir yang takut saat ada perampokan itu. Dan polisi gak curiga, akhirnya dia dibebasin. Toh bukti-bukti juga menunjukkan kalau Tuk-Tuk ini emang terdaftar seorang supir. Dia kabur bawa mobil karena takut sama komplotan pencurian truk. Kan kamu sendiri yang ngecek dia terdaftar sebagai seorang supir. Dan dia nggak sebut siapapun di sana. Gak ada satu nama pun yang gue sebut di kantor polisi. Namun Ucup sudah terlanjur ketahuan dan menjadi buronan. Karena dia pikir kita bocah ingusan yang bisa diketekin. Di sana Piko berpikir untuk melawan Permadi. Buat Ucup. Di kantor polisi ternyata ayah Piko kabur dari penjara. Dia meminta bantuan seseorang dan harus bersembunyi 2 kali 24 jam untuk benar-benar menghilang. Kau cuma punya waktu 2 kali 24 jam. Kalau kau tertangkap, aku tak punya urusan sama kamu. Lalu tim Piko dan kawan-kawan mereka menyusun cara untuk membalas Permadi. Ucup bilang ada putra mahkotanya Permadi yang bernama Rama. Dialah poin pertama mereka. Dan sedikit info kalau Rama itu playboy kelas kakap. Di sana Sarah harus pura-pura menggoda Rama ini guna mendapat akses masuk dan info lainnya.
Dimulai dengan Sarah yang harus mencari perhatian Rama sampai dia bisa diundang ke ulang tahun Permadi. Sarah, cari perhatiannya Rama sampai bisa diundang ke ulang tahun Permadi. Gak pesen minum. Tengah dulu lah tetap. Saat pulang, Sarah ngerasa risih banget karena si Rama ini katrok katanya. Karena si Rama ini sudah kena perangkap, si Ucup langsung menjelasin rencana berikutnya, yang dimana mereka harus bisa masuk ke ruang kendali server di rumah Permadi nantinya. Karena lukisan itu tidak mungkin dipajang di tempat terbuka, mereka harus mencari akses untuk bisa masuk melalui I.O. acara atau mengisi acaranya. Tadinya Piko sama Ucup yang mau melakukan itu, tapi kan Ucup sedang dicari polisi ya. Ya, jadi mereka harus cari rencana lain. Kali ini giliran gue. Oke, bareng sama gue. Si Vela punya ide. Dia meminta kepada mamanya untuk membeli perusahaan dengan alasan dia ingin usaha sembari kuliah. Vela jalanin sambil kuliah. Dia beli perusahaan yang nantinya digunakan di ulang tahun Permadi. Semua berkas didapatkan sama si Vela, karena dialah yang memegang kendali operasionalnya. Sarah dicat nih kalau dia diajak dinner sama si Rama. Di sini Ucup butuh bisa masuk ke ruang server, dan Gofar memodif box untuk menyelundupin Ucup sama Piko nanti. Saat pengantaran barang dari perusahaannya Vela, Bok itu sekalian ikut masuk di sana. Hampir saja ketahuan karena Tuktuk sama Gofar lupa di mana ruang server. Anjir, gue lupa lagi. Bener. Saat bertanya kepada satpamnya, akhirnya mereka sampai dan si Ucup sama Piko bisa masuk ke dalam. Lalu saat mereka sudah dapat poin 1 yang dari server itu, mereka harus bisa keluar. Dan rencananya harus ada yang bikin chaos, dan Sarah akan melakukannya. Kalau kamu kenapa-napa, gimana? Saat Sarah masuk dengan si Rama, ada seorang cowok yang merhatiin Sarah. Entahlah nih orang mau ngapain. Di sana Gofar juga buat alat yang ngeluarin asap itu untuk jadiin alibi seolah-olah ada kebakaran. Bom waktu kita coy. CCTV sudah disabotase oleh si Ucup dan Ucup sama Piko akan menyamar sebagai pelayan. Di sini bapaknya Piko juga sedang menyamar, mungkin supaya dia benar-benar hilang. Ucup sama Piko masuk dan nyari lukisan itu. Karena sudah disabotase, CCTV-nya jadi tidak terlihatlah Ucup sama Piko. Akhirnya gue bisa lihat lukisan asli Raden Saleh. Karena Tuktuk sama Gofar bingung mau naruh di mana lagi kotak itu, Vela nyuruh semuanya untuk improvisasi. Improvisasi ya. Improv. Dan si Piko langsung sadar sesuatu dengan lukisan lain. Tuktuk dan Gofar sudah menaruh posisi kotak itu. Gofar bilang 10 menit dari waktu chaos. Namun Ucup bilang, tunggu. salah satu penjaga di sana mencurigai adanya minuman yang ditaruh di meja tadi. Hampir saja Ucup sama Piko ketahuan. Saat mau dinyalakan, alat itu malah tidak hidup dan mereka harus gunakan cara Sarah. Kasih tahu yang lain, biar gue yang jadi bom waktunya. Kurang ajar, dasar katro! Saat Sarah berantem, cowok yang liatin di pintu masuk tadi ngebantuin Sarah. Dan aksi itu kurang bikin chaos. Si Gofar harus nendang alat itu dan chaos pun terjadi. Semua orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Ucup dan Piko keluar membawa lukisan itu terlebih dahulu. Yang lain akan bareng sama Vela. Saat di jalan, Piko sama Ucup senang karena mereka semua lolos. Namun tiba-tiba Ucup sama Piko dicegat mobil dan mereka berantem di sana. Mereka kewalahan melawannya, dan ternyata itu bapaknya Piko. Ternyata yang dimaksud jangan percaya sama orang lain, ya inilah maksudnya. Gila sih, Piko hancur banget coy. Dia dihianatin oleh bapaknya sendiri. Lo masih punya gua, masih punya sahabat. Lalu mereka dijemput teman-teman, dan mereka sangat terpukul atas kejadian itu.
Kerennya di sini, ternyata lukisan yang dibawa sama Ucup dan Piko tadi itu lukisan Agus Suwagi. Tunggu. Soal lukisan Raden Saleh ini, ada juga cerita tentang pengkhianatan, improvisasi. Dan lukisan Raden Saleh ternyata yang bawa Gofar sama Tuk-Tuk. Permadi sangat marah karena lukisan itu dicuri. Dan Mbak Dini ini tahu kalau lukisan itu dibawa keluar Ucup sama Piko. Padahal yang bawa keluar lukisan aslinya kan si Tuk-Tuk sama Gofar ya. Saya punya penawaran yang lebih menarik. Dan ada pembeli dari Mbak Dini yang akan membeli dengan harga $10 juta, setara dengan 150 miliar. Mereka senang banget dengan semua itu dan film pun berakhir. Di akhir film kita dilihatkan dengan Sita yang menemukan rencana tim Piko dan kawan-kawannya. Dan Sita ini akan menyelidikinya. Kemungkinan akan ada kelanjutan dalam film ini. Kita tunggu saja. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ya, jangan percaya sama siapapun kecuali diri sendiri. Dan hadapi apapun semua masalah yang harus kamu hadapi. Karena tidak ada hal di dunia ini yang tidak mungkin. Dan masalah itu pastinya selalu ada. Bukan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalahnya itu. Pasti bisa untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya admin Teater Review mengucapkan terima kasih dan sampai